fasilitas sudah kita bongkar, isi Little Affair juga kita bongkar. Nah, Bunda Dari pasti nanya berapa sih biaya administrasi sekarang di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda Dari, ketemu lagi sama aku Bunda Iris. Nah, di video kali ini aku akan ada tentang Q&A. Hayo, siapa yang udah melihat nonton video part 1 tentang daycare dan preschool Little Affair? Atau mungkin udah langsung cek lokasinya. Nah, benar, daycare ini salah satu percontohan KPAI di mana fasilitasnya sangat lengkap dan terjamin kualitasnya, serta protokol kesehatannya juga sangat ketat. Nah, video kali ini aku akan mengupas tuntas dan biar kita tahu lebih dekat lagi tentang daycare Little Affair ini. Nanti aku akan ada Q&A dengan Miss Reta. Oke, saksikan terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media Bunda Dari biar makin banyak semua teman-teman yang mendapatkan informasi terkait daycare. Oke, yuk kita saksikan videonya. You watching. Bunda Dari, kalau tadi kita udah keliling melihat semua fasilitas dari lantai 1 sampai lantai 4. Ini sekarang aku ada sesi tanya jawab sama Miss Reta yang akan menjawab semua pertanyaan dari Bunda Dari semua. Daycare itu sebenarnya adalah tempat penitipan anak yang menggantikan fungsi atau peran orang tua ketika orang tua sedang bekerja atau berkegiatan lainnya. Jadi apa yang tidak bisa anak dapatkan di waktu tersebut, kami berusaha memberikan. Fasilitas-fasilitasnya juga semua ya. Oh, berarti kalau misalkan gitu sasaran untuk daycare ini untuk ibu pekerja dan anak-anak yang memang masih di batas usianya pengasuhan. Kita batas usianya sampai usia SD, ada beberapa yang di daycare kami. Oh gitu. Jadi sekolah dari sekolah SD mereka kesini sambil tunggu orang tua. Yang kita sebetulnya berusaha semaksimal mungkin menjadikan daycare rumah kedua mereka. Rumah kedua, betul. Biar nyaman di sini ya. Betul. Jadi mereka tidak merasa ditinggalkan oleh orang tua, tidak merasa diabaikan. Mereka tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang yang sama yang sebetulnya mereka harusnya dapatkan di rumah. Nah, ini penting banget ya, Miss, ya, karena aku pengalaman aku waktu itu cari-cari daycare tuh sebagai orang tua tuh aku kayak merasa bersalah gitu, aduh nitipin anak nih harus kerja, sedangkan kan memang kebutuhan wajib ya Miss kita bekerja ya, tapi kan nitipin anak juga nggak serta-merta dititipin aja gitu aja ya. Makanya di daycare inilah si anak walaupun ditinggalkan orang tuanya bekerja, dia tetap merasa nyaman, merasa disayangi ya Miss, dan mendapat fasilitas-fasilitas yang benar-benar memang dibutuhkan si anak ini ya. Kami juga selalu membantu orang tua terhadap anak-anak yang sudah bisa mulai bertanya, misalkan
Miss, kenapa saya di sini? Oh. Mami saya kemana? Ini siapa? Ini rumahnya siapa? Oh gitu, banyak juga pertanyaan kayak gitu ya? Karena kebanyakan orang tua mungkin tidak sempat menjelaskan kepada anak, memberi pemahaman apa itu daycare dan kenapa mereka harus di sini. Jadi sedapat mungkin kami membantu orang tua untuk memberi pengertian kepada mereka mengapa mereka harus di sini, sehingga tidak ada perasaan diabaikan, ditinggalkan, dan orang tua dapat bekerja dengan nyaman. Oh gitu. Nah ini juga benar-benar poin ya. Jadi anak tuh biar nggak merasa, ya kok aku di sini, mama kemana, papa kemana gitu ya. Missnya menjelaskan dengan baik biar anak tuh sedikit-sedikit dia paham ya Miss ya. Apalagi kalau anak sekarang kan kritis-kritis ya Miss. Karena nggak salah, kok bunda kok aku dititipin terus sih, bunda nggak sayang aku gitu ya. Sayang aku. Kita ada sistem full day, juga ada sistem half day. Ya, ada yang bulanan, ada juga yang harian, ada juga mingguan dan 2 mingguan. 2 mingguan, bulanan, harian, mingguan, 2 mingguan ya. Oh ya, tergantung dari orang tua masing-masing. Itu kalau Sabtu Minggu buka nggak biasanya? Tadinya kita buka, cuma untuk selama masa pandemi ini tidak. Oh gitu, jadi kalau masa pandemi ini memang tidak buka, cuma kalau sudah normal Sabtu Minggu tuh buka ya? Iya, biasanya mereka akan info sebelumnya. Kalau daycare adalah tempat pengasuhan. Kalau jadi anak datang pagi hari kemudian sore dijemput. Di masa itu memang mereka bermain, kemudian kita memberi pengasuhan, pelajaran juga secara sambil bermain, tetapi tidak formal, artinya tidak berijazah tentunya. Tapi kalau preschool adalah tingkatan sekolah yang berijazah. Waktu mereka naik jenjang, mereka terima rapor, terima ijazah, bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oh gitu, bedanya itu ya, bedanya kalau daycare tidak bersertifikat, tidak berijazah dan dia tidak formal ya misalnya pelajaran tidak formal. Cuma kalau preschool itu berijazah, jadi bisa dipakai untuk jenjang masuk sekolah berikutnya. Di daycare kami, jika anak daycare mendaftar plus sekolah, tentu kita memberi rate yang khusus. Oh gitu. Jadi kalau mami daftarnya sekolah dan daycare, itu rate-nya rate yang spesial. Spesial ya, nama. Jadi paket langsung aja, paket daycare sama paket sekolah ya misalnya. Jadi dia kursus, rate-nya juga rate anak daycare. Oh gitu. Jadi special price kalau per paket ya misalnya, itu benar-benar bisa jadi lumayan diskonnya Miss. Jadi sih tergantung kebutuhan orang tua sih, kebutuhan orang tua di mana. Sekarang memang berkembang daycare yang di lingkungan perkantoran, ya. Tetapi memang untuk mencapai ke kantor itu biasanya butuh waktu. Jadi anak terkadang harus berangkat lebih pagi dengan orang tua, kemudian dititip di daycare. Setelah orang tua selesai bekerja baru pulang, juga menempuh perjalanan yang jauh. Jadi memang sebaiknya sih daycare lokasi tidak jauh dari rumah. Oh tidak jauh dari rumah sebaiknya, karena kan dia di drop dulu di sini, baru bundanya atau papanya juga bekerja ya. Ya. Kadang anak-anak kami juga datang dalam kondisi masih tidur. Oh gitu. Jadi kita gendong ke atas tanpa membangunkan, lalu sambung lagi, bobo lagi dia. Jamnya bangun baru mereka bangun. Ya, bahkan kita punya fasilitas undertime dan overtime. Ada orang tua yang bekerjanya jauh ya, ada yang di Cikarang, ada yang di Danau buat jauh. Mereka datang lebih pagi. Oh lebih pagi. Atau ada yang harus meeting di luar kota, harus ke bandara, itu diantar lebih pagi. Oh, dan itu bisa ya Miss di sini ya berarti? Oh, ada yang bisa diantar jam 4:30 karena kebutuhan masing-masing orang tua berbeda-beda ya. Dari tadi kita udah membahas berubahnya daycare, sekarang aku tertarik untuk membahas Little Affair sendiri karena melihat fasilitas tadi kayaknya aku benar-benar amazing gitu loh. Wah, ini benar-benar menjawab semua pertanyaan dari bunda dari semua yang lagi sibuk untuk cari daycare. Oke, aku mau tanya ya Miss. Pertama sebetulnya
memiliki arti yang sangat bagus, yaitu seorang pria bijaksana. Artinya kita memang mengharapkan anak-anak ini tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang pandai, dan tidak hanya pandai tapi juga bijaksana dalam menjalani hidup. Amin, amin. Oh gitu, jadi Little Affair itu nama anak pemilik, tetapi dengan arti yang sangat bagus seperti yang bijaksana ya. Mudah-mudahan Miss-nya di sini sebagai perinya bisa membuat anak-anak tuh pintar, pandai, dan bijaksana. Sejak 30 Maret 2016. 2015 berarti udah berapa tahun ya? 4 tahun lebih ya. Udah cukup lama loh untuk daycare ya. Dari daycare belum familiar kali ya, di sini udah belajar bentuk dan konsepnya benar-benar dipikirkan secara matang, bukan daycare yang penting adalah buat nitip anak. Grand Galaxy City Bekasi. Jadi tinggal search aja Grand Galaxy City Bekasi Little Affair gitu guys. Nah, dan ini posisinya aku tambahin ini di pinggir jalan banget, dia hook ya Miss ya, di jalan utama dan hook. Jadi nanti kalau mau datang tuh sebelah kiri ya Miss. Sebelah kiri tuh udah ada Little Affair. Jadi gampang nanti carinya. Kita khususnya untuk saat ini ya, tuntutan orang tua akan anak yang bersekolah itu mereka harus belajar online ya. Meskipun sudah kembali ke sekolah, belajar secara online. Nanti kami akan siapkan fasilitas free wifi, juga pendampingan selama anak belajar secara daring atau online di daycare kami. Oh gitu, jadi nanti di sini juga ada sekolah juga tetap online ya? Ya, kalau anak-anak yang sekolah di luar, luar, gitu, kayak anak-anak SD gitu ya, mereka harus belajar online, tapi mereka berada di daycare. Jadi kami siapkan fasilitas untuk ruang belajar mereka, kemudian free wifi, juga pendampingan oleh Miss selama mereka belajar online. Benar-benar Imam, jadi kalau misalkan ada bunda dari yang anaknya itu udah SD, di daycare di sini nggak perlu khawatir pusing itu anaknya sekolah atau gimana, dia bisa belajar online-nya dari sini, free wifi, dan dibantu sama Miss-nya untuk pendampingnya untuk ngajakin dedenya itu untuk belajar ya. Jadi benar-benar moms dan dedenya bisa bekerja secara tenang. Di sini anak benar-benar aman dan terjamin lah untuk pendidikannya juga nggak akan terbengkalai ya guys. Ya, kita dari 2 bulan sampai 1 tahun kita umumkan, kemudian dari 1 tahun sampai 2 tahun dan 2 tahun. Oh gitu, 3 kelas berarti 3 perbedaan ya. 2 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun, dan 2 tahun ke atas. 2 bulan sampai 1 tahun itu dia belajarnya apa aja misalnya kalau di daycare? Biasanya kita belajar motorik lebih banyak. Motorik ya? Melangkah, kemudian mulai bisa meraga. Oh yang tadi kita itu olahraga ya? Kalau sekarang misinya itu untuk anak di atas usia 1 tahun, 1 miss bisa 2 hidupnya. Di atas usia 1 tahun, 1 miss 2 atau 3 anak ya? Kalau 1 tahun di bawah? 1 sampai 2. 1 2 anak, oh gitu. Jadi nggak banyak pegang anak ya Miss, biar dia benar-benar paham nggak kewalahan ya? Iya betul. Kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Nah kalau misalkan aku telah menjemputnya? Gak apa-apa, kita ada overtime. Overtime. Sebagian pengasuh kami atau caregiver kami tetap menunggu sampai orang tua datang. Oh gitu, ya. jadi tenang ya? Betul, kadang-kadang ada yang sampai malam karena meetingnya mungkin lebih lama di kantor atau macet di jalan. Gak perlu khawatir, kami tetap tunggu. Sampai jam berapa Miss itu batas? Sampai jam 10 malam kah atau? Kita pernah ada yang sampai malam sekali. Oh gitu? Oh. Sampai jam 12 pernah tuh. Nggak apa-apa ya? Oh iya, Karena iya. ada miss yang akhirnya kita peruntukkan untuk standby di sini. Oh gitu, nginep di Karena sini. kadang-kadang orang tua nggak jemput. Iya benar-benar. Ini pengalaman aku juga. Aku biasanya meeting Miss, meeting misalkan di luar di Serang lah, misalkan aku meeting di Serang. Dari Serang harus ke Bekasi itu kan lumayan ya, makan waktu misalkan
selesainya jam 8 malam kan was-was ya, ini aduh nak kemana. Nah mam nggak usah khawatir karena di sini menyediakan standby miss untuk bisa menunggu mam jam berapapun, yang penting konfirmasi ya. Gitu, jadi aman. Kegiatannya kita ada kegiatan belajar sambil bermain. Montessori tadi ya. Montessori. Kemudian kita ada motorik halus, motorik kasar, kemudian art and craft. Kita juga mempunyai event-event yang keluar. Oh gitu. Ya, jadi misalkan, piknik gitu nih. Ya kita sebutnya mungkin seperti study tour. Ya. Juga kita ada kunjungan ke dokter gigi. Mungkin ke pasar tradisional, pasar modern, dan 4 bulan sekali kita punya program untuk tampil di mall-mall, perform. Oh gitu, perform ya. Oh iya. Jadi untuk melatih keberanian anak juga ya. Jadi mereka akan tampil, menari, menyanyi, dancing, apapun. Oh itu untuk mulai usia berapa nih? Biasanya kalau untuk anak daycare semua usia. Semua usia. Jadi kalau yang bayi nanti Miss akan naik ke atas panggung. Sampai pegang bayi. Oh iya. Berarti emang benar-benar dilatih mental juga ya Miss ya. Supaya berani. Supaya berani. Jadi mereka perform. Nah karena kan ada penting banget ya ada anak yang pemalu gitu ya. Jadi kalau di sini kita dilatih sedini mungkin untuk berani tampil ya Miss. Nggak apa-apa kalah, nggak apa-apa gimana, yang penting dia berani dulu ya. Ya, pengalaman kami anak yang sudah melewati masa di daycare itu waktu mereka mulai bersekolah normal, mereka udah tidak malu ketemu orang, lebih berani ya, lebih berani berbicara karena udah terlatih mandiri. Nah itu menarik banget. Jadi sama Little Affair untuk berani tampil nanti kalau dari usia bayi, dari bayi pun nanti sama missnya digendong ke atas panggung biar dia nggak takut melihat banyak orang. Biasanya setiap saat orang tua dapat menghubungi saya, bisa melalui WhatsApp atau telepon, mereka bisa video call atau menelepon anaknya langsung. Juga setiap saat saya mengirimkan informasi tentang anak, jadi saya info melalui foto, video yang kami rekam kemudian kirim ke orang tua. Jadi kapanpun orang tua yang menghubungi itu juga boleh. Gitu, jadi apa ya? Hanya boleh berapa kali atau hanya jam tertentu enggak ya? Kadang-kadang Miss aku kangen, keinget kami gitu ya. Oh silakan gitu. Oh iya benar. Di samping nanti saat pulang kami akan bawakan mereka buku report. Oh reportnya setiap hari bisa report. Ada buku report, nanti kita kasih lihat. Buku report itu mencatat semua kegiatan selama 1 hari tersebut. Berikut menu makanan yang mereka terima hari itu. Oh gitu. Mau atau tidak mereka makan, habis atau tidak sama lengkap. Hari ini misalkan tidurnya berapa jam, susunya berapa cc, dan semua kegiatannya kita record. Oh gitu. Jadi ketahuan ya walaupun makannya doyan atau enggak pun nanti si ibu jadi tahu ya. Iya. Oh gitu. Jadi apapun yang terjadi kita catat dan semua kita jelaskan ke orang tua. Artinya ketika anak tiba-tiba satu ketika kadang-kadang anak ada yang malas makan, tidak habis, itu pun dilapor. Oh gitu. Itu jadi ada masa anak-anak atau ibaratnya GTM ya Mia? Iya ada GTM. Tapi waktu itu ada kasus juga anak pindahan dari tempat lain GTM tapi tidak dilapor, kasihan. Oh iya benar. Jadi kalau mau monitor ya orang tuanya, anggapnya nggak ada masalah apa-apa ya. Kalau di sini berapapun anak makan kita info, habis atau tidak, banyak atau tidak, lahap atau tidak, suka atau tidak dengan menunya ya. Minumannya pun juga sama Miss ya? Betul. Selain susu juga dikasih minuman lain juga ya? Kita bisa ada jus atau apa kita info. Kemudian air putihnya mau atau tidak dan sebagainya. Itu kalau untuk bayi sendiri reportnya apa Miss? Minum susu sekian? Iya betul. Oh gitu. Lebih detail sebenarnya kalau report bayi ya. Oh gitu ya Miss? Jadi jam sekian minum susunya berapa cc, jam sekian minum susunya berapa cc, ya jam berapa gitu ya? Tidurnya dari jam berapa sampai jam berapa. Oh jadi Mam benar-benar bisa kontrol report hariannya itu ya. Si anak suka makan apa, nggak suka makan apa, doyan apa enggak, jadi benar-benar ketahuan di situ dari reportnya dan harus dibaca Mas. Secapek apapun orang tua wajib baca ya, kadang-kadang capek deh.
besok aja deh, nanti numpuk-numpuk nggak tahu. Iya kalau anaknya lagi nggak ada masalah, tapi kalau anaknya GTM kayak tadi GTM mamsnya nggak baca ya itu juga percuma juga ya si dari Rita Aferi nge-report tapi nggak dibaca. Wajib baca ya mam. Jadi sebelum orang tua menjemput, mereka harus info setidaknya setengah jam sebelumnya agar kita sampaikan anak sedang saat ini sedang apa, atau misalnya sedang tidur, ada orang tua yang mungkin mundur waktu penjemputan. Dan terutama di masa pandemi ini kita menghindari penumpukan orang tua menjemput. Oh, jadi gimana nanti biar nggak numpuk orang tuanya? Ya biasanya kita kalau udah ada orang tua yang on schedule mau datang, kita hold yang lain. Itu setengah jam atau berapa jam sebelumnya ya? Tidak bersama-sama di satu ruangan sama saat penjemputan. Oh gitu. Kalau misalkan aku nih nitipin baby Iris di sini, terus mendadak jam 2 siang nih, Miss aku jam 3 aku mau jemput ya karena acara aku mau bawa acara Iris ke sini, bisa nggak Miss? Oh boleh, itu boleh di luar jam itu. Biasanya kalau penumpukan itu terjadi di jam yang sore, iya. jam pulang, biasanya mereka sama-sama. Oh gitu, karena dia numpuk di satu waktu yang sama ya. Kita memberikan makan 3 kali, kemudian 1 kali snack, 1 kali buah gitu. Jadi menu makanan 1 bulan sebelumnya kami sudah susun dan info lebih dulu ke orang tua. Jika ada makanan tertentu yang tidak diperkenankan anak tersebut makan, misalkan alergi dan sebagainya, bisa diinfo gitu. Oh gitu, jadi sesuai dengan kesepakatan sama orang tua juga ya Miss, yang nggak langsung kasihin ya. Oke, kalau misalkan ada anak yang ternyata nggak doyan ini, nanti bulan depannya tuh nanti diganti ya Miss, nggak pakai ini lagi. Iya betul. Saat itu juga biasanya kita bisa langsung ganti. Karena menunya banyak ya? Iya, misalnya nggak mau, tapi biasanya di awal bulan orang tua sudah info, ini anak saya tidak makan ini atau tidak suka ini. Jadi kita antisipasi di situ ya. Atau orang tua mau membawakan makanan tambahan, ini anak saya lagi demen makan ini, ya boleh dibawakan, boleh. Oh gitu, jadi bisa kasih kemis snack atau makanan ya? Ya? Oh ya Mam, jadi di sini pun dapat makanan 1 kali makan berat, 1 kali buah, 3 kali makan berat, 1 kali buah, 1 kali snack. Jadi sama dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu sebenarnya kebutuhan nutrisinya udah terpenuhi. Cuma kalau mamsnya mau bawa snack kesukaan anaknya, boleh kumisnya, boleh dibawakan. Ya betul, kita ada protokol yang baru ya, di luar yang biasa seperti yang tadi sudah disampaikan saat masuk, tidak ada pengecekan suhu, kemudian harus wajib mencuci tangan. Khusus untuk anak sendiri, saat datang anak akan digantikan bajunya dengan baju yang baru, kemudian orang tua hanya boleh antar sampai sini aja ya. Kemudian mereka naik ke area daycare dalam keadaan standar. Oh gitu. Berarti kalau ada mbak-mbaknya si baby pun nunggunya di sini ya Miss? Iya betul. Oh gitu. Jadi Mams selama pandemi ini memang tidak boleh ada yang masuk ke atas ya. Iya. Jadi mami ataupun mbak-mbak nanti yang nunggunya hanya nunggu di sini aja. Untuk arena bermain, bahkan seluruh area kita setiap 1 minggu sekali diadakan proses disinfektan. Disinfektan. Oh, seminggu sekali ya? Iya, tapi untuk area-area tertentu setiap saat, artinya mungkin selama 2-3 jam kita bersihkan seperti handle pintu, gagang telepon, dan sebagainya. Area-area yang terjangkau anak selalu dibersihkan. Oh, yang selalu dibersihkan yang selalu kena sama jangkau anak lebih sering dibersihkan ya, atau yang selalu dipegang sama Miss sama kitanya juga lebih sering dibersihkan 2 jam sekali ya Miss. Jadi tenang Mams, di sini steril, dijaga semuanya. Tempat bermain sini pun seminggu sekali di steril ya Miss ya. Cuma dalam masa pandemi ini emang ini untuk ditutup sementara, atau tempat bermain anak yang di lantai atas tuh cuma maksimal untuk 2 orang aja biar nggak terjadi penumpukan. Gitu. Kemudian Miss juga saat mulai bekerja mereka harus semua berganti pakaian. Oh gitu, dari rumah tuh Miss semua berganti pakaian. Iya. Oh, dibawa di sini ya. Jadi benar-benar steril masuk ke ruangan sini ya. Nah, full masker dan facial ya. Miss,
ini kan tadi semua fasilitas sudah kita bongkar, isi liter affair juga kita bongkar. Bunda Dari pasti nanya berapa sih biaya administrasi sekarang di sini kan? Oke, sekarang aku akan tanya ke Miss tentang administrasi segala macamnya di liter affair. Oh iya, kita daftar bisa datang langsung atau lewat telepon, lewat WhatsApp bisa saya. Atau di Instagram bisa nggak Miss? Boleh juga. Di sini nih, nanti Instagramnya aku kasih di sini. Jadi tinggal DM Missnya nanti yang balas boleh apa gimananya. Ya, nanti kalau daycare itu tergantung, misalnya mami ambil bulanan, berarti sepanjang hari Senin sampai Jumat. Kemudian kalau sekolah nanti lihat tingkatan kelasnya. Yang kalau baby class biasanya hanya seminggu 2 kali. Baby class seminggu 2 kali. Baby class itu dari usia berapa Miss? Dari usia 1 tahun atau sudah mulai bisa berjalan. Oh, itu baby class masuk sampai 2 tahun ya? Iya betul. Oh, baby class 1 minggu 2 kali. Iya. Berapa jam itu Miss biasanya? Biasanya 1 sampai 2 jam aja ya? Oh gitu. Nah ini baby class itu sangat menarik buat aku karena ternyata dari setahun tuh dia udah mulai bisa belajar dan nah ini kan menarik Miss, biasanya kan ada yang bilang tuh jangan sekolahin anak sedini mungkin, nanti dia bosan gitu karena terlalu belajar dulu. Makanya aku lagi cari-cari informasi, boleh nggak sih kalau anak seusia baby Iris ini masuk sekolah Miss, gimana tuh? Sebetulnya tidak apa-apa karena kita juga programnya adalah program Montessori yang lebih kepada kegiatan sehari-hari. Jadi sebetulnya itu berguna sekali sebetulnya untuk mereka karena pelajarannya tidak melulu seperti yang kita bayangkan belajar secara tradisional ya, guru berdiri di depan kemudian anak mendengarkan, tapi lebih banyak bermain, memori dan sebagainya. Juga materi-materi yang diberikan itu lebih banyak kepada aktivitas sehari-hari yang nanti mereka lakukan. Jadi dia nggak dipaksa untuk berpikir ya Miss ya, si anak ini ya, sambil bermain sambil belajar ya. Nah kalau untuk usia 2-3 tahun berapa minggu seminggu berapa kali ini sekolahnya? 2-3 tahun itu kurang lebih 3 kali. 3 kali seminggu 3 kali. Jamnya 2 jam. Jadi 2-3 tahun pun seminggu 3 kali jam, setiap pertemuannya 2 jam. Untuk yang kindergarten 1 dan 2 ya Miss itu? Iya. Di Wangi itu setiap hari. Oh setiap hari, jadi kayak Wangi itu setiap hari. Lama jamnya berapa lama? Jamnya kalau sudah sekarang 3-4 jam. Jadi semakin besar usianya semakin bisa menerima lama pelajaran. Nah tapi jangan khawatir ini karena benar-benar full Montessori. Jadi 1 hari itu diajarkannya tuh nggak akan membosankan karena gerakan dan alat-alat peraganya juga benar-benar Montessori sistem ya Miss ya. Jadi anak nggak akan bosan karena dia ngerasa itu bukan belajar, itu ngerasa bermain. Sebetulnya tergantung paket-paket Oke. apa yang diambil. Kemudian juga kalau moms ingin satu paket termasuk sekolah dan daycare dan khusus itu juga ada banyak Diskon-diskonnya ya. Ya betul. Nah, Moms nanti yang mau bisa hubungi langsung ke Miss Reta, nanti dikasih sama Miss list-listnya ya Miss ya, berapa-berapanya aja. Dan kalau mau lebih murah lagi memang disarankan untuk paket daycare, sekolah, dan kursusnya gitu. Karena di sini kursusnya itu pun banyak, mulai dari bahasa Mandarin, bahasa Inggris sampai ke balet. Itu ada. Miss, di sini ada nggak sih kegiatan untuk berenang gitu loh Miss? Kalau berenang kita belum ada, karena memang belum ada permintaan dari orang tua. Karena orang tua juga kebanyakan tidak mengajarkan anak Berenang ya? berenang tanpa pendampingan orang tua. Iya benar-benar sih. Agak khawatir ya orang tuanya. Oke. Kami ada kegiatan agama dan Agama? Beda-beda agama kita tapi bisa Miss? Ya, kita ada buka 2 kelas, satu agama Kristen dan satu agama Islam. Jadi setiap minggu itu dibedain gitu ya, antara siswa yang Kristen sama dari Islam itu langsung masuk kelasnya masing-masing ya? Masing-masing, ya. Jadi kita ada kegiatan khusus kalau yang Muslim kita lakukan sholat bersama, baru kemudian dilanjutkan dengan pelajaran agama menghafal surat dan cara-cara berwudu, sholat bersama dan sebagainya. Nah, Mams, jadi walaupun di sini Montessori tapi tetap
dia agamanya nggak ketinggalan. Jadi untuk moms yang beragama Islam pun dia akan diajarkan menghafal ayat-ayat, belajar berwudu, sholat berjamaah, dan untuk yang di luar Islam pun ada kelas sendiri ya moms ya. Jadi jangan khawatir. Kita bisa transfer, bisa kartu kredit, juga bisa cash sesuai kebutuhan orang tua. Kadang-kadang mereka nggak sempat untuk transaksi langsung, bisa transfer. Jadi semua difasilitasi sama Little Aferi, nggak bikin susah ya Miss? Iya betul. Yang nyaman-nyaman aja. Ada fee per jam tapi tidak mahal. Nggak mahal. 50.000 kah? Nyampe nggak? Nggak sampai. Nggak sampai 50.000. Kalau saya tidak salah jam pertamanya 10.000. 10.000 ya? Nah, murah loh ini. Aku pengalamanku tuh 50.000 sejam nih. Oh iya. Jadi kalau 2 jam, 3 jam, 4 jam ya. Ya kalau sehari sih nggak apa-apa, tapi kalau seminggu full. Kita ada juga paket seperti misalkan orang tua yang memang setiap pulang kantor itu jamnya tidak memungkinkan untuk jemput sore hari. Misalkan keluar kantornya lebih sore dan lokasinya jauh. Jadi setiap hari dia akan jemput di jam 9. Nah itu kita kasih rate khusus juga. Jadi jangan khawatir, saya setiap hari jemputnya jam 8, itu pasti ada rate khusus. Nah benar, karena aku walaupun pulang jam 5 di Jakarta macet, nyampe Bekasi pasti jam 8, jam 9, jam 8, jam 9. Jadi itu ada rate khusus ya. Moms tinggal info aja sama Miss Reta. Miss, aku kayaknya tiap hari akan bisa jemputnya di jam sekian. Ada nggak keringanan dari Little Aferi, kebijakan dari Little Aferi? Nanti Miss itu akan membantu mengkasih paket khusus juga untuk moms and daddy untuk biayanya. Gitu ya Miss ya. Nah gimana Moms? Sudah puas belum sama Little Aferi? Sebetulnya kita sarankan anak itu kan kalau 1-2 jam biasanya belum kita bisa pantau. Jadi sebaiknya ikut saja daycare harian Harian? Betul. Oh gitu. Daycare harian 1 hari. Tapi jika ingin lanjut, artinya saya niatnya sebetulnya bulanan atau saya niatnya sebetulnya mingguan. Saya coba 1 hari dulu, boleh nggak? Boleh. Nanti setelah anaknya nyaman, biaya 1 hari yang sudah dikeluarkan kita bisa konvers, kita gabungkan ke biaya. Oh gitu, jadi langsung dimasukin itu ya? Oh iya. Jadi coba 2 hari, saya coba 3 hari sampai betul sudah nyaman, maminya nyaman, anaknya nyaman. Kemudian mau lanjut bulanan, biaya yang sudah masuk kita tinggal kurangin aja ya. Jadi Moms nggak usah khawatir, di rumah tidak ada biaya tambahan lagi ya Miss. Kita dimasukin langsung ke paketan. Ini benar-benar informasi yang sangat bermanfaat untuk aku ibu muda dan untuk teman-teman aku nih yang sibuk banget mencari daycare untuk nitipin anaknya, biar seorang ibu nih yang bekerja nggak merasa bersalah. Itu ninggalin anak tuh nggak gampang ya Miss, berat banget ninggalin anak untuk kita bekerja dan anak dititipin. Nah tapi setelah kita lihat semua fasilitas di sini, aku benar-benar nyaman untuk tinggalin di sini. Dan Bunda Dari pasti bisa kerja dengan tenang, papanya juga kerja dengan tenang, si anak pun tidak merasa diabaikan, tetap merasa mendapatkan kasih sayang dari Miss dan dari Bunda Dari semua. Miss, makasih banyak ya waktunya ini. Nah, oke Bunda Dari, demikian video Q&A aku dengan Miss Reta untuk ngebahas tuntas terkait Little Aferi Daycare. Gimana? Sudah lengkap kan video yang tersampaikan dari part 1 sampai part 2? Jangan lupa kalau masih ada penasaran, silahkan langsung ke Instagramnya dan langsung DM aja, bisa juga langsung WhatsApp. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe karena free alias gratis. Bantu juga komen dan share ke semua sosial media Bunda Dari biar semakin banyak orang yang tersampaikan informasi tentang daycare ini. Oke, semoga video aku bermanfaat. Saksikan juga video-video selanjutnya di Iris Diary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.